Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, surga yang diidam-idamkan oleh semua manusia, terutama orang iman, didapat sebab amalan yang dikerjakan. Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga tersebut diwariskan kepada kalian sebab amalan kalian. Tentunya kita harus berusaha amalan yang telah dikerjakan, yang sudah tercatat rapi di dalam buku catatan amal yang telah ditulis oleh malaikat hafazah, yaitu malaikat raqib dan atid, tetap ada kita jumpai nanti pada hari kiamat. Berarti kita harus menghindari semua jenis perbuatan amalan yang bisa menyebabkan pahala dari ibadah kita yang telah kita kumpulkan hilang. Ada beberapa amalan atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hancurnya pahala, yang tentunya jika kita kerjakan pasti akan merugi nanti di hari kiamat. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sungguhnya Nabi bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 amalan yang bisa menghancurkan amal, bisa menghancurkan pahala. Lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna, wahai Rasul, apa 7 amalan tersebut? Nabi bersabda, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadi kalau orang iman terjadi sampai berbuat syirik pada Allah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena intinya Allah tidak akan menerima suatu amalan apabila Allah disekutukan. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang apabila seseorang itu berbuat syirik. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa apabila disekutukan. Kalau tidak disekutukan, Allah akan mengampuni dosa selain syirik, atau mengampuni dosa orang yang mengerjakan dosa selama dia tidak berbuat syirik, tentunya kepada orang yang dikehendaki, yaitu orang yang bertobat. Nah, syirik ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, syirik zahir, syirik yang tampak. Contohnya menyembah berhala, contohnya, atau datang ke dukun untuk menanyakan nasib, atau minta agar rezekinya bisa lancar dengan dukun. Dia pegang jimat, dengan jimat itu dia yakini bisa menyelamatkan diri dari bala, dari segala musibah, atau bisa bikin kebal, atau dia yakin bisa menghilang, dan lain sebagainya. Itu syirik yang zahir. Yang kedua adalah syirik khauf, syirik yang tidak terlihat, syirik yang dilakukan oleh hati. Bahkan itu adalah syirik yang paling ditakuti oleh Nabi. Kata Nabi dalam hadis, inna akhwafa ma atakhawafu ala ummati al isyraku billah. Ama ini lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wasanan, walakin a'malan li ghairillah wa syahwatan khafiyah. Sesungguhnya amalan yang paling saya takutkan
terhadap umat saya itu adalah syirik kepada Allah. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, syiriknya itu mereka menyembah matahari, bulan, dan berhala. Tidak. Kenapa Nabi tidak khawatir? Karena orang Islam ketika menyembah matahari, bulan, dan berhala atau hal yang lain, yaitu taugut, berarti kan syirik zohir, terlihat oleh orang lain. Maka ada peluang dinasehati, ada peluang ditegur. Nah, yang Nabi sangat khawatirkan adalah syirik khauf, amalan li ghairillah. Jadi syirik yang samar, amalan beramal tapi tidak niatnya karena Allah. Dia tidak niat karena Allah, wa syahwatan khafiyah, dan ada keinginan yang tersembunyi, seperti ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan dari manusia sebab ibadah yang dia kerjakan. Jadi intinya perbuatan syirik itu bisa menghancurkan amal. Bahkan kalau sampai mati belum taubat, tidak ada harapan surga sama sekali. Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasihru, berbuat sihir. Sihir ini mirip dengan syirik dosanya. Bahkan ilmu sihir ini adalah ilmu yang diharamkan. Tidak boleh orang iman menggunakan ilmu sihir atau belajar ilmu sihir. Kalau dalam surat Al-Baqarah dijelaskan ilmu sihir ini dulu dibawa oleh malaikat Harut Marut. Malaikat Harut Marut dulu pernah turun ke bumi dan menjadi cobaan bagi manusia. Kata malaikat Harut Marut, saya ini cobaan untuk kalian, maka jangan belajar dari saya. Tapi ada orang-orang yang terpengaruh belajar dari Harut Marut. Mereka belajar ilmu sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Nah, tapi tidak boleh itu dipelajari. Kata Harut Marut, ini adalah cobaan. Nah, segala jenis sihir itu diharamkan. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab, orang yang bermain ilmu sihir, saat itu ada orang yang memotong kepalanya kemudian disambung lagi. Dilihat oleh Khalifatus Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, langsung dibunuh oleh Umar. Karena ilmu sihir itu diharamkan, bahkan pelakunya harus dibunuh jika dia tidak bertobat. Pada zaman dulu ya, zaman sekarang ya kita susah untuk menegakkan hukum tersebut karena kita berada di negara yang ada hukum, ada aturan, ada regulasi yang berlaku. Tapi yang jelas di akhirat nanti tidak akan ada perlindungan bagi orang yang berbuat sihir di dalam dunia kemudian tidak bertobat. Mungkin di dunia dia selamat, tapi di akhirat mulai dari kubur dia tidak akan selamat. Yang jelas kalau orang Islam, orang iman, dia beribadah kepada Allah tapi dia masih mengerjakan praktek ilmu sihir, maka ibadahnya semuanya hancur. Yang ketiga adalah wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Yang ketiga itu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, yaitu membunuh jiwa yang iman. Sesama orang Islam, sama orang iman, ya itu adalah saudara. Sesama manusia itu adalah saudara, maka tidak boleh dibunuh kecuali ada alasan yang jelas. Alasan yang jelas itu adalah contohnya kisos. Dia membunuh, maka di negara yang memang bisa dilakukan hukum kisos, maka dia pun harus dibunuh. Namanya hukum pembalasan. Di dalam Islam itu ada namanya hukum kisos. Tapi jika dia tidak punya dosa apa-apa, tidak ada hukum kisos yang harus dikerjakan kemudian dibunuh hanya karena kebencian, kedengkian, dan lain sebagainya atau dendam, maka ketika dia membunuh orang lain, amalan-amalan ibadahnya hancur sudah semuanya. Jadi kita harus hindari membunuh orang lain, tidak boleh ya, tidak boleh membunuh. Seperti anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil itu mendapatkan dosa, kiriman dosa dari semua orang yang melakukan pembunuhan karena dia telah memberikan contoh yang jelek, yaitu membunuh saudaranya yang bernama Habil. Yang selanjutnya adalah wa aklu riba. Yang nomor 4 ya, memakan harta riba. Jadi rezeki yang didapat dari hasil riba ini hukumnya haram. Jika dimakan kemudian menjadi tenaga atau menjadi daging, maka itu jauh dari kebarokahan. Bahkan daging yang tumbuh sebab makanan yang haram termasuk riba, maka nerakalah yang akan berhak memakannya.
lahmun nabatu min suhtin fannaru aulalah. Jadi daging yang tumbuh sebab sesuatu yang haram, maka nerakalah yang akan memakannya. Jadi kita sebisa mungkin harus menjauhi tindakan-tindakan yang itu ada unsur ribanya. Contoh yang paling sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari, kita pinjam uang atau kita meminjamkan uang, maka kita meminjamkan uang itu hakikinya adalah nolong sesama. Maka jangan berikan dia beban, walaupun dia ikhlas, tapi Allah tidak memberlakukan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi kalau riba Allah haramkan, walaupun sama-sama ridho, walaupun sama-sama ikhlas. Saya pinjam uang 1 juta, kemudian sepakat antara saya dengan orang yang meminjamkan, nanti saya kembalikan 1.200.000. Saya ikhlas, walaupun saya ikhlas, tetapi itu melanggar aturan Allah, melanggar peraturan Allah. Jika dikerjakan dan sudah tahu bahwa itu adalah haram, maka akan menghancurkan amalan-amalannya. Dosa riba itu yang paling ringan setara dengan menzinai ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang berzina dengan ibunya, itu adalah orang yang sangat bejat kalau saya bilang. Orang berbuat zina saja itu udah perbuatan menyijikkan, lah kok berzina dengan ibunya. Nah, orang yang sudah tahu riba itu nggak boleh masih mengerjakan riba, yang paling kecil aja kadarnya itu sama sedang menzinai ibunya. Bahkan ada banyak, kalau kita jelaskan tentang riba, ada banyak dosa-dosanya. Mungkin lain kali ya, next nanti kita akan bahas khusus tentang riba. Tapi di video kali ini saya akan fokus terhadap 7 amalan yang bisa menghancurkan pahala-pahala. 7 dosa, 7 amalan jelek yang bisa menghancurkan pahala maksud saya. Kemudian yang kelima adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Jika Anda, saudaraku, menjadi orang yang dipercaya untuk mengurus anak yatim, jadi ada mungkin family dia kaya raya, kemudian bapak ibunya ada musibah, kecelakaan, meninggalkan anak yang masih kecil, kemudian anak tersebut dititipkan kepada Anda, wahai saudaraku, dan berikut hartanya untuk dijaga oleh Anda, maka jadilah orang yang amanah. Bahwa harta itu Anda kelola untuk anak yatim. Ketika anak yatim itu sudah balik dan sudah mengerti tentang harta, maka serahkanlah sepenuhnya harta itu kepada anak yatim tersebut. Memang boleh orang yang mengurus anak yatim memakan harta anak yatim itu, di dalam Al-Quran dijelaskan boleh jika memang dia orang miskin, tapi itu sebatas hanya bil ma'ruf, seperlunya saja untuk kebutuhan primer, tidak untuk yang lain-lain. Jadi ketika dia mengambil uang anak yatim untuk makan anak yatim, dia hanya sendiri nggak punya uang untuk makan, maka silahkan makan bareng-bareng. Tapi jangan sampai terjadi ketika diamanahkan untuk mengurus anak yatim, sebelum anak yatim itu dewasa, uangnya dihabis-habiskan oleh orang yang mengurus anak yatim. Ini akan menyebabkan pahala ibadah yang dikerjakan itu hancur juga. Yang selanjutnya adalah watawalli yaumaz zahfi. Tapi ini tidak terjadi sekarang ya, khususnya di negara kita Indonesia. Pergi atau melarikan diri pada saat terjadi perang. Jadi terjadi peperangan antara orang iman dengan orang kafir, dan memang ini adalah urusan agama ya, urusan agama perangnya, bukan urusan yang lain-lain. Kemudian dia lari dari perang itu dosa besar. Tidak boleh lari dari perang. Jadi ketika dia lari dari perang, itu akan menyebabkan pahala-pahalanya hancur semuanya. Pernah kan sahabat yang sengaja tertinggal, Ka'ab ya, sengaja tertinggal dari perang oleh Nabi sampai diskors, tidak boleh ditegur oleh semua orang iman, bahkan tobatnya tertunda sampai 40 hari. Ini kan menyedihkan. Dan ternyata kalau sampai mati dalam keadaan belum bertobat atau belum diterima tobatnya, maka ibadah dia semuanya hancur. Dan yang terakhir adalah wa qazful muhsanatil mu'minat al-ghafilat, menuduh zina kepada perempuan iman yang terjaga, yang memang tidak ada gelagat-gelagat
dia adalah perempuan yang tidak baik. Jadi ada perempuan iman, dia selalu rajin ibadah, taat pada suami, dan tidak terlihat sebagai perempuan yang tidak baik, kemudian dituduh zina. Tambah lagi menuduhnya tidak ada 4 saksi. Ketika dia lakukan itu mungkin atas dasar iri hati ya, atas dasar iri hati, maka itu bisa menghancurkan ibadahnya. Padahal orang menuduh zina, kalau mau bertobat, itu tobatnya bisa diterima dengan syarat dia dicambuk 80 kali. Berat, saudaraku. Bagaimana caranya kita menjalankan taubatnya menuduh zina kepada orang lain? Di Indonesia nggak bisa. Di negara-negara, kecuali mungkin di Arab, ya bisa, di Arab Saudi. Tetapi kan nggak mungkin juga kita ke sana untuk menjalankan hukuman tersebut. Agak sulit ya, agak sulit. Oleh sebab itu, hindari. Ketika ada kita dengar ya, berita dari temankah atau dari siapa, kemudian memberi kabar kepada kita tentang ada seseorang nih teman kita berbuat zina, sudah jangan ditanggepin. Mendingan atau lebih baik kita menghindar dan tidak mau membahas hal itu karena berbahaya. Kalau kita ikut-ikutan di situ nanti dapat dosanya. Lebih baik cari aman, mengerjakan zikir kah, baca Quran atau hal-hal positif yang lainnya. Nah, itu adalah 7 macam amal buruk, amal jelek yang harus kita hindari agar pahala ibadah-ibadah kita tetap kita jumpai nanti di hari kiamat, pada saat Allah membentangkan buku catatan amal kita dan Allah perintahkan, Iqra kitabak, bacalah buku catatan amalmu, dalam surat Al-Isra ayat 14. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup pada hari ini kamu bisa menentukan kamu masuk surga atau masuk neraka. Nah, kita lihat ternyata buku catatan amal tersebut, alhamdulillah, semua ibadah-ibadah kita masih ada di dalamnya. Karena waktu di dunia kita tidak melakukan 7 amalan buruk yang menghancurkan ibadah kita. Semoga Allah berikan kita petunjuk dan Allah selalu bimbing kita sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan sama-sama masuk surga, selamat dari neraka. Demikian, semoga bermanfaat. Atas banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah.